kita berawal memang ini kolam itu kolam Galatama ya. Galatama yang notabene mungkin yang datang ke sini golongan menengah ke atas lah ya. Iya. Golongan menengah ke atas. Nah, saya sempat ngobrol dengan Pak Dede. Ini terbengkalai kurang lebih ada 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun ini terbengkalai 2 tahun. Udah terbengkalai 2 tahun, saya bersilaturahmi ke Kang Dede, Dede Bule ya. Dede Bule bercerita gimana kalau ini kolam kita remehkan kembali dengan catatan kita pemancingnya middle ke bawah gitu. Iya, golongan menengah ke bawah, jadi semua orang bisa menikmati gitu, Bos. Bisa menikmati gimana, tapi dengan fasilitas yang sangat luar biasa gitu rencana awal itu. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu sempat kita bernegosiasi juga ya dengan owner di sini ya, yang punya itu Pak Haji Adi, Pak Ebod lah ya, Pak Haji Adi Budiano ya kalau nggak salah ya. Kita baru ngobrol bertiga, disepakati itu lama juga, Bos. Oh iya. Lama juga kita mau buka ini ya. Ada kurang lebih setengah tahun lah. 3 bulanan lah. 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan sampai bikin nama aja kita nggak sembarang ngasih nama, Bos. Biar nama itu dikenang dan bisa apa namanya ya? Ada filosofinya. Ada itu. Satu juga mengandung arti untuk supaya kehidupan kita atau pemancing pengelola kita bisa sukses dan sejahtera gitu. Ya timbullah nama awalnya bukan nama Baobab ya, Bukan Telaga Marwati. Telaga Marwati. Terus ada lagi apa? Bambu kuning ya? Bambu kuning. Bambu kuning apa? Ada beberapa lah. Nama daerah. Bambu kuning. Terus banyak lah kita punya nama. Ya udah kita sepakat kita bikin nama itu jangan sembarangan. Kata Kang Dede nih, termasuk kata beliau juga. Tersiratlah di sini ada satu pohon namanya Baobab, dan saya selusuri Baobab itu mengandung arti pohon kesejahteraan, kehidupan, kebijaksanaan. Ini cocok sekali gitu kan. Dan dulu memang kita ini bisa disebut ya untuk kawasan Cianjur, bos kita disebut naga katanya gitu kan. Ya alhamdulillah saya di Cianjur pernah punya komunitas 9 naga Cianjur gitu kan. Nah, dia punya ini ingon-ingon apa inguan berenya ya. Naga juga udah sepakat, dragon. Oke. Nah, ujungnya kita fishing. Jadi Baobab dragon fishing. Nah, itu kita ketuk palu, udah deal. Wah, banyak yang nanyain Baobab itu apa. Jujur, waktu kita buka ini nggak seperti ramai seperti ini. Awal kita buka event 180 orang ya, penanaman ikan 1 ton 2 kintal, termasuk peserta full. Nah, keesokannya kita cuma 8 orang. 8 orang. Nah, mungkin kan belum pada tahu gitu ya, belum pada tahu kita 8 orang bertambah dengan seiringnya jalan kita digenjot di medsos juga, sampai kita ya kebetulan saya punya bergerak di organisasi juga. Nah, anak-anak organisasi juga saya pressure juga nih supaya rame nih. Termasuk saya punya kenalan ya kepala desa, ya saya genjot juga, ayo gitu kan, supaya mancing, intinya supaya booming dulu lah. Dan kita juga di medsos, entah di Facebook, di Instagram, di TikTok, termasuk di status WA kawan-kawan supaya disebar, termasuk di grup-grup WA sebar. Ya alhamdulillah di situ beranjak ya alhamdulillah sampai sekarang banyak yang mensupport dan yang mendukung. Lah bisalah seperti ini gitu. Ya kita bersyukur ya Pak Dede. Ya kita bersyukur bisa sampai hari ini kita nggak kurang dari seharinya nggak kurang dari 100 orang, Bang. Luar biasa. Iya. Minimnya 100 orang kita udah alhamdulillah lah ya, season 1 dan season 2 itu nggak kurang dari 100. Berapa lapak total? Total awal kita buka 180, tapi kita tekorin jadi 160. Ditekorin lagi kita pernah 140 ya. Nah, untuk bulanan kita patok di 120 lapak, tapi untuk tegeng kita tetap di 160, Bang. Begitu, Bang. Ngopi dulu, Bang. Soalnya di sini dingin, Bang. Kalau nggak ngopi nggak enak nih. Kalau nggak ngopi nggak asik ya. Betul. Ya Pak Dede ya.
Kalau Pak Dede AMH. Iya, apa AMH? Ini jahe merah. Oh, Dan saya sangat bersyukur juga owner sangat mendukung banget gitu Bang. Dan kita kegiatan-kegiatan sini meliputi kita nggak jauh dari sosial juga Bang. Ya setiap event kita suka ada santunan ya? susah Santunan ke anak yatim. Oh, iya, itu setiap event kita alhamdulillah dari pengelola, dari owner juga termasuk dari para pemancing. Kita bisa berkontribusi lah untuk Walaupun masyarakat tidak sekitar. Termasuk kita juga bisa membantu apabila ada masyarakat atau birokrasi tingkat RT, RW, desa, tingkat kecamatan. Kalau toh memang kita bisa bantu sampai detik ini, alhamdulillah kita support dan bantu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, Bang. Begitu, Bang. Iya, bagus. Tadi ngomongin tanam ikan. Ya. Ambil dari mana ikan? Nah, kalau masalah tanam ikan memang kita itu yang nomor satu diutamain itu, Bang. Kita nggak sembarangan tanam ikan nila itu kan banyak jenisnya, Bang. Kita di sini ada ikan nila subang, ada ikan nila jangari, ikan subang air deras, terus ikan jangari waduk cirata Bang. Nah itu saya udah pernah coba tiga-tiganya, tapi yang bagus hanya satu Bang. Iya, di sini hanya satu ikan bioplok yang dibudidayakan khusus itu petani bioplok atau semi bioplok ya. Dan kita sekarang sudah bekerja sama dengan PT Ibis atau Lauk Lauk. Udah ada kontrak kita MOU Bang. Jadi yang kita tanam ini di sini ikan nila yang berkualitas. Di harga pun memang jauh beda Bang. Jauh beda dari harga ikan nila subang, harga ikan nila jangari, termasuk ikan bioplok kita. Memang keunggulannya ikan bioplok itu adalah kita tanam dia bisa langsung makan. Gitu Bang. Dan dari mulai tekstur dan mulai rasa, jauh berbeda. Emang nila bioplok itu memang luar biasa. Tidak amis. Ya, betul. Tidak ya, terlalu lah. Tidak terlalu amis. Beda dengan ikan jangari. Jangari kan kalau kita pegang ikan jangari ini ke tangan, kalau kita cuci tangan nggak cukup satu kali. Ya. Bahkan kita pakai sabun, amisnya masih bau terasa. Tapi ini kita bisa jamin. Nggak pakai sabun pun ikan di kita itu, ikan nilanya ya, sangat berkualitas. Dan kita penanaman ikan babon nila, babon ikan mas, babon ikan patin itu menjadi maskot kita dan berasap. Dan termasuk bawal. Gitu, Bang. Ada Bang, di atas 5 kilo Bang. Ada yang 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Termasuk ikan patin itu kita juga sama variatif. Ada yang 10 kilo, ada yang 8 kilo, 7 kilo. Dan rencananya kita akan menanam ikan patin ya Kang De, di atas 15 kilo. Untuk kedepannya. Untuk menjadi maskot lah di Baobab Dragon Fishing ini. Begitu Bang. Apalagi yang ada di bawah? Fasilitas-fasilitas. Fasilitasnya yang ada di Baobab ini kita menyiapkan ya bisa dibilang kantin lah ya. Kantin ini kita menyediakan ada berbagai macam kopi, nasi, ada juga bakso, ada juga ketupat, dan kita menyediakan umpan untuk para angler juga. Berbagai macam umpan dan itu dari berbagai komunitas Bang. Alhamdulillah Baobab sudah menjaring komunitas 30 komunitas lebih Bang. Masing-masing komunitas? Iya, masing-masing. Berapa anggota? Kurang lebih ada 30-40. Kadang ada yang kalau TNS Sukabumi udah ratusan itu. Udah ratusan. 900. Iya. Komunitas 900 orang, Berarti kalau 30 iya, Bang. Itu kita pukul rata, tapi kebanyakan itu lebih dari itu, Bang. Apalagi komunitas Bogor yang paling banyak itu komunitas Bogor, Sukabumi, Bekasi, Bang. Nah, Cianjur sekarang mulai merintis nih. Sekarang udah mulai banyak komunitas nih. Ada Burayak, ada juga pemilik Tegeg Cipanas. Nah, ada juga CTS. Nah, itu kebetulan kita yang punya CTS ya, Bang. Cianjur Tegeg Sekuat. Mudah-mudahan bisa berkembang, Bang. Dan kita juga fasilitas ada penginapan juga di sini, Bang. Ya. Ada penginapan yang kapasitasnya untuk 30 orang, ada yang 20 orang. Dan kita juga khusus kalau untuk para angler kita harga spesial Bang, gitu. Soalnya kan banyak yang bawa keluarga Bang. Kemarin kita dari SS Fishing, KTM Fishing, banyak yang inilah yang bawa keluarga gitu. Pengen nginep di sini sambil liburan. Karena kita juga dekat Bang ke wisata The Nice ya, sama Taman Bunga. Sangat dekat Bang. Paling lah sekitaran 10 menit lah. Ya, 10 menit dari sini Bang.
Makanya kadang-kadang gini, dari Sukabumi, bapak-bapaknya mancing. biar tenang katanya. Anaknya main. Istri sama anaknya disuruh main. Dia nginap di sini, Bang. Itu bukan 1-2 kali, alhamdulillah. Udah beberapa kali. Itu, Bang. Alhamdulillah fasilitas ya, walaupun seadanya, banyak yang merespon bahwa kita itu bisa disebut katanya pemancingan baobab dragon fishing di sini itu gelora Bung Karno-nya katanya. Bisa jadi. Untuk di Cianjur memang kita Besar. punya inilah, punya Nomor. nilai jual dari mulai tempat, Bang. Satu besar, kedua fasilitasnya memang lengkap gitu, betul. Ada musola juga, ada toilet yang mau dia, termasuk kita menyediakan mes juga untuk karyawan, Bang. Karyawan perempuan kan nggak boleh sembarangan tidur di mana-mana, Bang. Khawatirnya dia, yang namanya perempuan kan ibarat kita pegang telur di ujung tanduk gitu, Bang. Jangan sampai itu pecah gitu. Kita, ntar disalahin sama orang tuanya. Gitu, Bang. Gitu ya, Pak Dede ya. Tuh. Kalau mimpi, harapan ke depan baobab fishing, baobab dragon fishing, apa Kang Dede? Nah, Coba Kang Kang Dede. Dede, sekarang jawab dong. Ya, Kang Dede. Kang Dede. Kedepannya harapan. Ke depannya nih. Kalau untuk kedepannya sih yang ada di pikiran saya ya, Bang ya. Ya ingin memperbesar lah yang namanya baobab sama Adrianta ya. Betul. Itu Adrianta. Adrianta itu apa? Penginapan. Penyinapan. Ada perkebunan. Ada tematik juga ya? Ada kolam tematik juga untuk budidaya Bisa jadi Ikan. camping ground ya. Ikan. Camping ground. Ada, Itu udah ada pun- kita. nanti Ada. Glamping ya? ya glamping. Glamping udah ada. Oh, Udah ada. bagus. Insya Allah lah nanti ke depannya bisa diperbesar juga di tentang budidaya ikan nila ya. Ya, betul, ikan nila. Jadi tidak pesan ke orang gitu maksudnya. Ya, kalau kerjasama sih sama rencananya ya, mau sama PT IBIS juga rencana Untuk budidaya ikannya. Ya. untuk budidaya ikan. Ya mungkin cuman hanya bisa Itu dulu. segitu dulu. Kalau banyak sih. Baobab nih belum ada event gede nih kayaknya. Belum. Ya, Nah, betul, itu betul. Event gede sih ya standar lah gitu. Itu mau direncanakan ya ke depannya gitu untuk event tiket berapa? 500 ya? Ya, rencana kita 500 lah. Yang hadiah-hadiah mobil gitu nggak ada? Belum, Itu Bang. belum. Masih dalam rancangan nih. Soalnya memang harus bertahap, Bang. Ya, karena ya tadi kita kan sasarannya awalnya dari golongan menengah ke bawah ya. Ya takutnya kaget, Bang. Kita tiket 1 juta orang, waduh, apa nih gitu kan. Ya bagi orang yang golongan menengah ke atas itu no problem gitu. Tapi golongan menengah ke bawah ya ya seperti artis baobab sih. Aduh. Rip. Kalau di atas 200.000. Kalau di atas 200.000. Jadi yang merakyat. Ya, emang kita step by step lah, Bang. Dari mulai tiket kita udah kuat lah di angka 200. Rencana kalau nggak kuat, ini targetan kita, kalau nggak kuat sampai di angka 500, kita di angka 350. Tapi kita itu difasilitasi nginep dengan makan, Bang. Penginapan dengan makan. Insya Allah lah di Baobab Dragon Fishing ini kita mengkonsep gimana caranya orang bisa nyaman, orang bisa tenang, dan orang bisa hiburan dengan wisata kuliner kita, dengan bisa nginep dengan harga terjangkau gitu. Rencana kita juga ke depannya ada camping ground ya. Ada. Glamping kita sudah ada, Camping penginapan ground. sudah ada. Rencana kita mau ada camping ground. Nah, itu kita masih dalam rancangan, Bang. Mudah-mudahan minta doanya dari semua, Baobab Dragon Fishing ini bisa memfasilitasi harga kaki 5 tapi fasilitas bintang 5. Itu, Wah, Bang. mantap, luar biasa. Luar Nanti biasa. untuk kedepannya juga bisa follow sosial medianya ya. Oh iya, Baobab pasti. Dragon Fishing. Harus. Akunnya. Akunnya Baobab Dragon Fishing itu harus di follow-follow. Di TikTok, di Facebook, Instagram. Betul, YouTube, betul, channelnya jangan lupa
Subscribe. Ya, jangan lupa di subret, di subret ya Subrek. channelnya. Ya, di Nah, terakhir subscribe. nih 17 Agustus. Katanya ada event. Oh iya, kebetulan kita juga udah dilirik nih sama birokrasi bang dari pihak kecamatan, ya bukan camat Cap mungkin ya. Ada hiburan silaturahmi dari mulai Porkopimcan dan Porkopimdes. Tiap desa kita ada 11 desa nih. 11 desa akan menurunkan per desanya mungkin dari aparatur desa, entah itu perangkat desa atau RT RW-nya nggak tahu, tapi itu difasilitasi untuk satu desa 10 orang bang. Untuk kecamatan 10 orang, tapi ada tambahan lagi katanya. Kemarin Polsek sama Waduh. Koramil mau ikut. Oh iya tuh, memang udah ada ya memang ini. Benar. Insya Allah ini di Bisa. 17 Agustus udah ada rencana Rosok itu soalnya. event birokrasi lah. Tentaranya Pas polisi. 17 Agustus. Ya. Sebelumnya. Enggak, kayaknya entah itu setelah entah itu sebelum mendengar informasi Tanggal berapa? kemarin kita selesai bola ya event bola dia mau langsung ngadain event mancing gitu. Di kita belum tanya lagi lebih lanjutnya persis tanggalnya belum kita tanya. Tapi yang pastinya itu udah fix sih bang, udah fix. Hadiahnya? Nah, ini tadi ada yang nanya nih. Ya, Apa ya. nih hadiahnya? Benar. Kalau masalah hadiahnya mungkin kalau di event birokrasi yang pastinya diutamain silaturahmi dan ikan banyak bang. Biar banyak sanggutannya gitu. Oh, jadi biaya itu lebih banyak ke tanam ikannya. Iya. Ya. Daripada hadiahnya. Beda dengan artis baobab kita. Kalau artis baobab kita tanamnya dikit, hadiahnya banyak. Betul. Terasa itu. Iya. Terasa. Kalau untuk event itu udah ada obrolan sih ke kita. Yang penting ikannya yang banyak aja katanya. Biar orang-orang dapat banyak katanya. Yang penting kan kalau pemancing kan bang itunya strike-nya itu bang. Strike-nya itu bisa ya nggak ada yang melongo lah ibarat kasarnya, nggak ada yang istilahnya apa? Iya. Kalau nggak dapetnya di apa? Di Mbe, di Golono, di Terus ada bahasa Kambing, ekstrimnya di Kambing, di di Bagong. guys. Ya benar, di Bagong, Bang. Itu udah jadi bahasa umum. Ya. Jadi bahasa yang salah jadi betul. Jadi di Bagong itu lebih ke diartikan negatif ketika mancing tidak Dapat ikan dapat sama sekali. Di Golono Ada yang di embe, itu Embe. ada yang cerita harus buat apa? Tambang katanya. ya, seperti yang diomongin tadi, beberapa istilah yang tren di kalangan pemancing yang negatifnya adalah di Bagong. Yang harapan emang kedepannya kita sama Kang Dede ini harapan kedepannya kita bisa menjadi internasional lah. Harapan kita itu bisa wisatawan asing juga bisa merasakan mancing di bawah Dragon Fishing, sensasinya mancing di bawah Dragon Fishing, fasilitasnya lengkap. Kedepannya ada mulai di penginapan, camping ground, glamping, ya termasuk wisata kulinernya juga. Insya Allah kedepannya juga kita mau ada ikan bakar juga ya, Ada. cuma masih dalam tahap. Wah, itu menarik tuh. Iya. Kita bilangnya tadi apa? Food to table ya? Iya. betul. Putu table teh, Farm to table. Farm to table. farm to table itu apa Pak Guru? Ya bisa dijelaskan, Pak? Farm to table tuh mancing, bakar di sini. Ah, Ya, itu. Nah, emang kita rencana itu ke depannya seperti itu, Bang. Jadi mereka itu bawa ikan itu ke rumah udah nggak dibersihin lagi, tapi udah mateng gitu, Bang. Kan tinggal sisa tulangnya doang. Iya. Terserah mau dibawa silakan. Tinggal tulangnya doang dibawa ke rumah. Iya itu. Nah itu bagus. Keren ya? Dan memang kita rencananya juga sekali-kali kita akan mengadakan ya seperti ini live musik lah. Yang punya keahlian seni kita fasilitasi di sini ngamen ibarat kasarnya. Nanti ada artis nih. Artis ya, Di sini nih. artis. Insya Allah kedepannya kan kita juga nggak kalah lah pemancing ini seniman juga bang. Sayang kalau nggak dikembangin gitu ya alhamdulillah. Jadi disalurkan bakatnya. Betul supaya punya bakat itu juga tersalurkan ya Pak Dede ya. Ini sebetulnya rocker juga Pak Dede. Iya. Ya dia Asli, penggemar asli. Metallica. Betul. Iya. Terlihat dari Metallica, stylenya dong. Offspring. Kalau dulu kan Offspring sama Green Day gitu. Beliau Iron nih. Maiden, Ah. Kita tadi mainin Metallica. Iya. Makanya.
gitu. Cuma kalau udah pegang gitar, wah udah. Udah. Kalau Pak Dede. Lewat situ. Lewat Pak, jadi lewat aja gitu. Aduh. Ya canda. Oke. Thank you waktunya nih Kang Abu. Siap Bang, siap. Aduh, Kita ada jatuh. ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bang. Yang pastinya kita terima kasih juga. Jangan lupa channel kita di Boba Dragon Fishing, YouTube, dari mulai Facebook, dari mulai Twitter, IG, termasuk TikTok. Jangan lupa di subscribe dan di like dan komen. Gitu. Ya. Terima kasih Bang.